Kalau Tuhan Yesus, kalau saya ada di zaman Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus ada di zaman saya, gue ajak ngopi melulu Tuhan Yesus. Gue ajak ngopi melulu. Tuhan yuk ngopi bareng gue. Gue bikinin cappuccino yang paling enak. Tuhan, gue bikinin kopi. Tuhan, ayo, gue ajakin ngopi terus Tuhan itu. Na'udzubillah min dzalik. Pantas saja ya ikhwah, orang ini dengan lancangnya dan dengan keangkuhan dan kesombongannya menghina kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang hak. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini menantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar secepatnya dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa yang ia lakukan kepada seorang yang kemudian dianggap Tuhan oleh orang ini. Gua ajakin ngopi Yesus, gua ajakin terus berkali-kali ngopi Yesus itu. Kalau Yesus ada di zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Ya Rabbillah, pantas saja orang ini dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya menghina kepada Allah Rabbul Alamin. Ternyata orang ini seperti ini ya Rabbillah. Hemat kami, mungkin apakah pas dengan ucapan kami orang ini sudah oleng begitu ya Rabbillah, sampai-sampai Tuhannya yang kemudian dianggap oleh Sunniti ini Tuhan, ya. Kami menganggap Nabiullah Isa atau Yesus itu sebagai utusan Allah, kekasihnya Allah, dan kita menghormati ya Rabbillah. Beliau adalah utusan Allah, nabinya Allah. Bahkan tatkala kita mengingkari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam, kita mengingkari beliau sebagai nabi, kita mengingkari beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi kita kufur ya Rabbillah, boleh jadi kita kafir karena kita tidak percaya kepada nabinya Allah, rasulnya Allah. Kita menghormati Nabi Isa sebagai utusan Allah, kekasihnya Allah. Pantas saja sekali lagi ya Rabbillah kepada Allah Rabbul Alamin dia seperti itu. Dan kita akan tampilkan video secara lengkapnya tatkala Sunniti ini akan mengajak Tuhannya itu ngopi Rabbillah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kami terkadang mentafakuri ya ikhwah, kalau misalkan ada Tuhan yang kemudian butuh makan, butuh minum, butuh kemudian ngopi dan lain sebagainya, apa bedanya Tuhan dengan kita semua ya ikhwah? Apa bedanya Tuhan dengan manusia, di mana sifat manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur dan lain sebagainya? Apa bedanya Tuhan dengan manusia secara umum seperti kita? Dan kita manusia butuh makan dan minum karena kita lemah, karena kita ingin mempunyai tenaga. Syariatnya dengan makan dan minum. Kalau misalkan Tuhan kemudian makan, minum, apakah Tuhan ini lemah ya ikhwah? Sampai-sampai butuh makan, minum, tidur, kemudian mau diajak ngopi. La haula wala quwata illa billah. Apakah Tuhan ini butuh dengan hal-hal yang duniawi ini ya ikhwah? Dan kami seringkali memikirkan hal itu ya ikhwah. Kok bisa ya ikhwah? Kok bisa seperti itu? Baik ya ikhwah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya yang kemudian Sunniti ini akan mengajak Tuhannya ngopi, bahkan gua ajak terus-menerus ngopi cappuccino ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan ya ikhwah. Tuhan kita keren. Dia yang dari langit, keren, dia mau datang ke bumi, lahir sama seperti manusia lahir juga. Keren dia. Ya, makan seperti kita manusia nih. Ya, kongko-kongko, mungkin Tuhan Yesus nggak ngopi kali ya. Keren kan? Kalau Tuhan Yesus, kalau saya ada di zaman Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus ada di zaman saya, gue ajak ngopi melulu Tuhan Yesus. Tuhan yuk ngopi bareng gue. Gue bikinin cappuccino yang paling enak. Nah, tuh kalau Tuhan hidup, kalau Tuhan Yesus ada di zaman hidup nih, maksudnya hidup di dalam secara tubuh ya, dia hidup karena dia bangkit dari kematian. Baik, sebetulnya ada puluhan bahkan mungkin ratusan pertanyaan yang kami akan ajukan terkait dari pernyataan orang ini mengajak ngopi Tuhan ya Rabbillah. Bahkan dirinya mengatakan keren, ada Tuhan dari langit kemudian menjadi manusia, makan, minum. Pertanyaan yang paling sederhana, kita makan, minum, tidur, ngopi, apakah kita keren ya ikhwah? Sebagai manusia saja, apakah kita makan, minum itu termasuk hal yang keren, pekerjaan yang keren? Hemat kami, karena kita manusia dan butuh makan, minum, ya hemat kami tidak keren-keren amat ya Rabbillah. Nah, kalau misalkan ada Tuhan kemudian dia makan, minum, apalagi mau diajak ngopi oleh Sunniti, pertanyaannya kemudian letak kerennya di mana? Letak kerennya itu di mana? Ketika Tuhan kemudian diajak ngopi, letak kerennya di mana? Tuhan diajak makan, Tuhan diajak minum.
Letak kerennya di mana? Sedangkan manusia yang makan, minum, ngopi, tidur, dan sebagainya, itu biasa-biasa saja, tidak keren ya kafilah. Nah, Tuhan yang tidak butuh apa-apa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha segalanya, kemudian makan, minum, pertanyaannya kemudian, apakah ini menghinakan Tuhan? Apakah hal ini merendahkan Tuhan? Maka pantas saja Sunniti ini mengatakan ingin secepatnya diazab, bahkan merendahkan Allah, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas saja ya kafilah, orang ini kepada sesosok yang kemudian dianggap oleh Sunniti ini sebagai Tuhan, dia sudah seperti itu ya kafilah. Katanya, gua ajak ngopi Tuhan itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Artinya, yang namanya Tuhan itu tidak butuh kepada sesuatu, karena sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Masa hal yang kemudian diciptakan oleh Tuhan, kemudian Tuhan membutuhkannya? Segala sesuatu selain daripada Allah, itu semuanya makhluk Allah. Masa Tuhan butuh kepada makhluk? Sedangkan Al-Khaliq, sedangkan Tuhan adalah yang maha menciptakan makhluk. Hemat kami, kalau misalkan Tuhan diajak ngopi, itu tidak masuk akal ya ikhwah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu wal hayyul qayyum. Allah maha hidup dan Allah maha berdiri sendiri. Sedangkan ngopi supaya tidak ngantuk, agar fresh, kurang lebih itu manfaat dari ngopi ya ikhwah. Tetapi kalau misalkan Tuhan diajak ngopi ya ikhwah, apakah Tuhan itu ngantuk? Apakah Tuhan itu suka tidur sehingga diajak ngopi? La haula wala quwata illa billah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak tidur, la ta'khudhu sinatu wala naum. Bahkan Tuhan itu tidak ngantuk. Maka ikhwah terbongkar sudah kenapa Sunniti ini menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan, bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata memang ya keadaannya, wataknya memang seperti ini ya kafilah. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, bahkan hal ini seringkali kita pakai dalam zikir pagi dan zikir petang dengan mengucapkan Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Puji syukur kepadamu ya Rabb, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kami nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Nikmat iman dan nikmat Islam ini termasuk yang paling berharga dan nikmat yang terbesar, karena nikmat iman ini tidak semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap makhluknya. Dan yang kedua, dengan nikmat iman ini kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surganya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang yang beriman melaksanakan amal soleh, maka itu sebaik-baiknya manusia, dan orang itu Allah akan janjikan balasan, yakni masuk dalam surga dan abadi di dalamnya. Ya Alhamdulillah, semoga wafat kita ada dalam iman dan Islam, dan Allah berikan husnul khatimah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qali hada, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik share subscribe-nya, dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qali hada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.